Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Surasakti Putra Asmara dari kelas 9E. Selamat malam teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Tanpa basa-basi, marilah kita langsung ke pembahasan pertama. Pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial, baik yang bersifat kausalitas, sebab akibat, maupun kronologis, urutan waktu. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Lanjut ke pembahasan kedua. Struktur. Sebelum membuat teks eksplanasi, kita harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Terdapat 3, yaitu pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas. Misalnya, kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Definisi ini biasanya terletak di paragraf pertama. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang kedua memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Ketiga, ulasan. Struktur teks eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan. Berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Lanjut ke pembahasan ketiga. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi terdapat 4, yaitu pertama, bersifat faktual. Artinya, teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Ketiga, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pembahasan keempat. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Pertama, kata kerja. Menggunakan kata kerja material seperti membuat, terjadi, dan lain-lain. Dan tata kerja mental seperti memahami, menyangka, dan lain-lain. Kedua, kata hubung. Menggunakan kata hubung temporal seperti setelah, sebelum, kemudian. Kata hubung kasual seperti karena,
sebab, akibat, dan kata hubung konsekuensi, seperti oleh karena itu dan sehingga. Ketiga, kalimat. Menggunakan kalimat kompleks dan majemuk untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Keempat, kata sandang. Menggunakan kata sandang yang untuk menunjukkan keterangan. Kelima, kata benda. Menggunakan kata benda konkret dan abstrak yang berkaitan dengan topik. Lanjut, contoh teks eksplanasi. Terjadinya pelangi. Pelangi merupakan fenomena alam yang indah dan seringkali menarik perhatian. Pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air hujan. Sinar matahari terdiri dari berbagai warna yang berbeda. Saat melewati tetesan air, sinar matahari dibiaskan dan diuraikan menjadi spektrum warna yang kita lihat sebagai pelangi. Pelangi adalah bukti keindahan alam yang terjadi akibat proses fisika yang kompleks. Dan yang terakhir, analisis kaidah kebahasaan berdasarkan contoh tadi. Dalam contoh teks eksplanasi tentang pelangi, kita dapat melihat pertama, kata kerja terbentuk, melewati, dibiaskan, diuraikan. Dua, kata hubung. Terdapat kata hubung ketika, saat. Ketiga, kalimat. Pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air hujan. Kalimat tersebut termasuk kalimat kompleks. Keempat, kata sandang. Terdapat kata yang dapat dilihat dari kalimat sinar matahari yang berbeda. Kelima, kata benda. Terdapat kata benda, pelangi, sinar matahari, tetesan air. Dan itulah pembahasan yang terakhir. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tentang teks eksplanasi. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah ketika saya menjelaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.